Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadhakuri ranim bidhi salami majaztada manjaro mimuk lantim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadhimatin wa awmadhal barku fi dhalma imin idami fama li'ainaika in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas taufiq yahimi maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalamu alladzi laisa biharfin wala sautin. Wal kalamu lan sifat kalam alladzi laisa kang ora ana apa kalam ana iku biharfin huruf wala sautin lan suwara. Wa yata'allaku lan kumantung apa kalam bima kelawan perkara yata'allaku kang kumantung bihi kelawan ma apa al ilmu sifat ilmu minal muta'alliqati nyatane piro-piro hubungan. Kalamullahi utawi dawe Allah utawa sifat kalame Allah al-qaimu kang jumeneng bidatihi ing dalem date Allah iku huwa utawi kalam iku sifatun sifat azaliyatun kang bangsa azali laisa kang ora ana apa kalam ana iku biharfin rupa huruf wala sautin lan suara wala yakbalu lan ora nrimo apa saut utawa kalam wala yakbalu lan ora nrimo apa kalam al-adama ing ora ana wama lan ing perkara fi maknahu kang tetep ing dalem maknane adam minasukuti nyatane meneng waladabaidolan oran rimo ing kabagi oran rimo ing kabagi wala taqdimalan ora ing dhisikaken wala ta'khiralan ora ing ngakhiraken. Sifat ma'ani yang ketujuh adalah sifat kalam. Kalamullah Ta'ala yang ada pada zat Allah adalah sifat azali tanpa huruf, tanpa suara. Tanpa huruf, tanpa suara, dan tidak dapat tidak ada atau yang semakna dengan tidak ada seperti diam atau tidak menerima terbagi-bagi, tidak menerima didahulukan atau diakhirkan. Kalamullah itu tanpa huruf, tanpa suara, tidak menerima tidak ada atau yang semakna. Artinya seperti diam atau terbagi
atau mendahului atau mengakhiri. Begini contohnya. Ketika saya ngomong, ini saya ngomong ya, anak-anak tolong diberi makna yang lengkap agar sampai nanti tidak menyesal di kemudian hari. Saya ngomong begitu panjang tadi, itu diawali dengan tidak ada dan juga diakhiri dengan tidak ada. Ucapan saya tadi juga terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian pertama, bagian tengah, dan bagian akhir. Plus suara yang saya ucapkan itu ada hurufnya, juga ada suaranya. Kalau kalamullah itu tidak begitu. Satu tanpa huruf, dua tanpa suara, tiga tidak menerima tidak ada, atau tidak didahului dengan tidak ada, dan juga tidak diakhiri dengan tidak ada, plus tidak menerima dibagi. Coba telapak tanganmu itu dibeginikan. Ini adalah sebuah contoh la taqdima wa la ta'khira. Tidak seperti ini. Kalau telapak tangan ini ada jari, ibu jari, ada telunjuk, ada tengah, ada manis, ada kelingking. Sebelum ibu jari itu didahului dengan tidak ada. Setelah jari kelingking diakhiri dengan tidak ada. Itu namanya yakbalut taqdima wa yakbalut ta'khira. Dan Allah tidak begitu. Kalamullah tidak begitu. Summa huwa nuli utawi kalam ma'a wahdatihi sartane tunggale kalam iku muta'alliqun gumantung. Aidalun tegese kang gumantung utawa hubungan kang nuduhaken, seperti kemarin tuh ada di depan di sifat sama dan basor, dalun ai ta'alluqud dilalah, hubungan yang menunjukkan azalan ing dalem zaman azali wa abadan lan ing dalem salawase, berhubungan ala jami'i maklumatihi ing atase sekabehane kang den weruhi perkara kang den weruhi apa ing atase perkara kang den weruhi la allati la nihayata kang ora ana katok iku maujud laha keduwe maklumat. Wahwa utawi kalam iku alladzi perkara abbara kang nembungaken abbira kang den tembungaken apa anhu kalam bin nadmi kelawan runtutan al mu'jizi kang ngapesaken al musamma kang den arani aidon halih malih bi kalamillahi ta'ala kelawan kalamullah ta'ala hakikatan ing dalem sejatine lugawiyatan kang bangsa bahasa liwujudi kalamihi krono onone kalame Allah azza wa jal fihi ing dalem an-nadmu al-mu'jizu bihasbi dilalati kelawan milang-milang dalil la bil khululi ora panggonane
wa yusammayani lan den arani karone Qur'anan ing Qur'an, wa yusammayani lan den arani karone yakni sifat qadim dan an-nadmul mu'jiz diarani Qur'anan ing Qur'an aidon halih malih koyok dene kalamullah. Sifat kalam Allah itu beserta ketunggalannya berhubungan pada azali dan selamanya, menunjukkan pada seluruh yang diketahui yang tidak ada batasnya. Itulah yang diungkapkan dengan istilah an-nadmul mu'jiz, runtutan kalam yang melemahkan yang mau menandinginya, yang disebut dengan kalamullah dalam hakikat bahasa. Karena wujudnya kalam Allah padanya dengan melihat dilalah, bukan tempatnya. Saman jelas gak paham bahasa terjemah kayak ngono ku. Begini, sebenarnya untuk memahami sifat kalamullah itu tidak dapat dinalar panjang-panjang di dalam akal kita. Nanti di dalam pembahasan mutakalliman di bab yang menjelaskan sifat maknawiyah, di sana dicontohkan bahwa apapun yang terbayang dalam benak kita tentang kalam, benak kita itu akan selalu mengatakan begini, yang namanya kalam, yang paling masuk akal, yang paling dapat diterima akal adalah sesuatu yang dapat minimal didengar, atau sesuatu yang dapat minimal ditulis. Artinya ada huruf, ada suara. Misalnya kita terus begini, paham anak-anak, apa yang ditanyakan paham anak-anak? Wong sampean diam loh Pak. Nah, untuk memahami kalam ini yang terpenting digarisbawahi adalah bahwa Allah Maha berfirman. Allah memiliki sifat kalam. Allah tidak bisu atau semaknanya. Tetapi di dalam benak kita pun, hati kita pun dalam meyakini sifat kalam Allah, yang terpenting Allah memiliki sifat kalam. Kalamnya Allah tidak sama sekali sama dengan kalamnya makhluk. Sama sekali tidak sama dengan kalamnya makhluk. Memang kadang-kadang untuk memahami bahasa yang disampaikan ulama ahli akidah itu, atau istilah yang disampaikan ulama ahli tauhid itu sulit untuk apa? Dicerna. Wa kunhu hadhi sifati, utawi sejatine iki sifat, wasairi sifati sifatihi ta'ala, lan sekari-karine pira-pira sifate Allah Ta'ala iku mahjubun kang den aling-alingi, dialing-alingi anil akli saking akal. Kadatihi koyok date Allah Jalla wa Azza,
Falaisa mongko ora ana iku li ahadin keduwe wong siji apa ayakhudha yen to manjing gunem fil kunhi ing dalem sejatine ba'da ma'rifati ma ing dalem sause ngaweruhi perkara yajibu kang wajib apa ma lidzatihi ta'ala keduwe zate Allah ta'ala wali sifatihi lan sifate Allah wali sifatihi lan sifate Allah. Hakikat daripada sifat Allah Ta'ala sebenarnya tidak mampu dijangkau oleh akal, sebagaimana akal tidak mampu menjangkau hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu siapapun termasuk kita tidak boleh membahas hakikat sifat-sifat Allah maupun zatnya Allah setelah mengetahui hal yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla dan setelah mengetahui sifat-sifat Allah. Kalau kamu mendengar kata-kata saya begini, mungkin kamu terus tanya, lalu kenapa Pak belajar tauhid kalau tidak boleh membicarakan tentang sifat dan zat Allah? Dulu ketika kita memulai membaca kitab Ummul Barohin sudah saya sampaikan. Entah kamu masih ingat atau tidak, bahwa sebenarnya orang-orang ahli sunnah wal jamaah membuat teori tauhid doktrinal yang mengatakan Allah memiliki sifat wajib ada 20, memiliki sifat mustaqil ada 20, memiliki jaiz ada 1. Ini sekali lagi saya katakan bukan membatasi sifat Allah. Sifat Allah tidak hanya terbatas 20 itu. Mustahil Allah tidak hanya terbatas 20 itu. Tapi kenapa disebutkan dalam akidah kita ada 20 sifat wajib, 20 mustahil, 1 jaiz? Sifat wajib Nabi ada 4, mustahil Nabi ada 4, 1 jaiz. Akhirnya disebut dengan akidah khamsin itu. Dulu pernah saya katakan bahwa itu merupakan syarat minimal untuk menjadi Tuhan. Syarat minimal jadi Tuhan itu memiliki 20 sifat wajib. Loh, kok ono persyaratan dari Tuhan Pak? Artinya begini, ketika Allah kita yakini memiliki minimal 20 sifat itu, tidak ada satupun makhluk yang mampu yang boleh ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Kenapa? Karena selain Allah tidak akan pernah mungkin memiliki minimal 20 sifat wajib. Coba dibuktikan ya. Wujud, kita juga wujud. Allah wujud, oke, 1. Meskipun wujudnya tidak akan pernah sama. Yang kedua, kidam. Apakah Fir'aun kidam sifatnya? Tidak, karena punya bapak, punya mbah, punya buyut, punya canggah, punya wareng, udek-udek, tebak bosok. Sementara Allah itu tidak ada kidam. Dulu tanpa ada permulaannya. Lalu yang ketiga, ini Fir'aun sudah tidak lolos ini, syarat yang kedua. Yang ketiga, bakok. Ada tanpa akhiran. Apakah Fir'aun bakok? Tidak, ternyata mati, tenggelam. Berarti bukan Tuhan. Terus kemudian yang keempat apa? Kita bakok mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Ini tentu tidak ada yang bisa menyamai. Dari sisi-sisi yang ditampilkan oleh ulama ahli kalam, syarat-syarat ini
itu hanya Allah yang masuk di dalamnya. Artinya ulama itu berpikir dengan akalnya, secerdas apapun orang ingin membantah bahwa atau ingin tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak bisa. Atau siapapun ingin menjadi Tuhan, tidak bisa juga karena tidak memenuhi standar Tuhan. Nah, tetapi ini hanya cukup untuk apa? Cukup untuk kita tahu bahwa itu adalah syarat standar untuk menjadi Tuhan. Titik. Allah kalau sudah memiliki itu, ya sudah, jangan kamu bahas hakikatnya. Dan Allah itu hakikatnya kayak apa sih Pak? Tidak ada, akal tidak mampu untuk menjangkau itu. Sifat Allah, kalam Allah yang hakikat itu bagaimana Pak? Kita tidak mampu menjangkau itu. Nah, oleh karenanya Allah mengatakan, menyuruh hambanya, berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan pernah berpikir tentang zat Allah. Jadi bukan percuma Pak belajar tahu. Oh, enggak percuma. Jadi kamu wajib mengetahui minimal 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil beserta dalil globalnya. Beserta dalil globalnya. Sehingga kamu bisa menolak atau menerima. Oh, ciri-ciri Tuhan seperti apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan. No. Jadi ini sekali lagi saya tegaskan bahwa ulama menyebutkan ada 20 itu bukan membatasi sifat Allah ada 20. Wong namanya saja ada 99 kok. Sifatnya tentu lebih. Hanya saja ulama mengatakan wajib mengetahui 20. Malaikat itu kan juga tidak terhitung, Nabi tidak terhitung, yang wajib kita ketahui 10. Nabi yang wajib kita ketahui 25. Begitu. Dah ya. Wa ma utawi perkara yujadu kang ditemu apa ma fi kutubi ulama il kalami ing dalem pira-pira kitabe ulama ahli kalam minatam sili nyatane gawe contoh bil kalami kelawan kalam an nafsi kang bangsa ati kata hati fi syahidi ing dalem syahid ing dalem apa syahid itu syahid apa ya bahasa sing bener ya yang ditemukan dalam kitab yang kamu lihat ketinggalane inda radhim indalem nalikane nolake ulama nolak alal mu'tazilati ing atase kaum mu'tazilah al-qailina kang padha berpendapat kabeh bin khisaril kalami kelawan dadi karingkese kalam karingkes fil hurubi ing dalem pira-pira huruf wal aswati lan pira-pira swara wal aswati lan pira-pira swara perumpamaan kalam Allah dengan kalamun nafsi atau kata-kata hati yang kita bisa temukan dalam kitab-kitab ulama ahli tauhid ketika mereka menolak kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa yang disebut kalam itu ya harus berupa huruf, berupa suara. Iku la yufahamu ora kena difahami minhu saking ma apa tasbihu kalamihi nyerupaaken kalame Allah azza wa jalla nyerupaaken bi kalamina kelawan kalam kita an nafsi kang bangsa ati fil kunhi ing dalem sejatine ta'ala moho luhur sapa Allah wa jalla lan moho agung sapa Allah
An ayakuna saking yen to ana iku lahu kedue Allah sapa syarikun kanca fi dzatihi ing dalem dzate Allah wa sifatihi lan sifate Allah au af'alihi utawa penggaweane Allah. Perumpamaannya ada di kitab-kitab ulama yang kita temukan itu ketika menolak pendapatnya Mu'tazilah tidak boleh kamu pahami sebagai penyerupaan kalam Allah dengan kalam kita atau kata hati kita dalam arti yang sebenarnya. Sebab Allah tidak akan mungkin pernah ada yang menyamainya, baik zatnya, sifatnya, atau perbuatannya. Jadi kamu tidak boleh mengatakan, ulama kita mengatakan bahwa kalam Allah itu seperti kata hati. Tidak. Adapun maksud tujuan ulama mengatakan seperti kata hati, itu dulu konteksnya adalah waktu itu Mu'tazilah berpendapat bahwa yang disebut dengan kalam itu ya harus berupa suara, juga harus berupa huruf. Kata orang ahli sunnah wal jamaah, tidak. Ternyata ada suara yang tidak ada hurufnya, juga tidak ada suaranya. Apa? Suara hati. Iku hanya ranah perdebatan, tapi dalam hakikatnya ulama ahli sunnah wal jamaah tidak kemudian meyakini bahwa kalam Allah itu persis seperti suara hati. Tidak. Wa kaifa lan halih kaya apa yutawahamu den salah cipta apa ana kalamahu sak temene kalame Allah Ta'ala iku mumasilun madani li kalamina maring ucapan kita an nafsi kang bangsa ati wa kalamuna halih utawi kalam kita an nafsi kang bangsa ati an nafsi kang bangsa ati iku a'radun pira-pira sifat hadisatun kang anyar yujadu kang den temu fiha ing dalem a'rad aba takdimu dhisik wa ta'khiru lan keri wa tarawul ba'di lan anyar tekone sebagian ba'da andamil ba'di ing dalem sause ora onone sebagian alladzi yataqaddamu kang dhisik apa ba'du hu ing ba'du kang liya wa yataratabu lan dadi kaurut-urutaken apa ba'du wa yanadimu lan ora ana apa ba'du iku bihasabi wujudi jami'i dzalika milang-milang onone sekabehane mengkono-mengkono takdim lan takhir fil kalami ing dalem kalam al-lafdhi kang bangsa lafat. Kenapa tidak boleh dipahami kalamullah seperti kalamun nafsi? Karena tentu jauh berbeda. Kalamun nafsi atau kata hati kita itu didahului atau diakhiri. Adanya sebagian yang mendahului, juga ada sebagian yang mengakhiri. Sementara kalamullah tidak begitu. Faman utawi sapane wong iku tawahama lamun salah cipta sapa man hadza ing iki takdim lan takhir fi kalamihi ing dalem kalame Allah Ta'ala iku falaisa mongko ora ana iku bainahu ing dalem antarane man wa bainal hasyawiyati lan ing dalem antarane kaum hasyawiyah pakai shin pakai shin hasyawiyah wa nahwihim lan sepadane hasyawiyah minal mubtadi'ati saking wong kang ahli bid'ah
Al-qailina kang padha berpendapat kabeh annaqdo ing nentang iku anak ngono ngene iku annaqdu nentang ku artinya apa ya bahasa sing enak napa mengkanter. Alal mu'tazilati ing atase kaum mu'tazilah fi hasrihim ing dalem oleh ngringkes mu'tazilah al kalama ing kalam fil khuruji ing dalem metu wal aswati ing dalem huruf wal aswati lan pira-pira swara wal aswati lan pira-pira swara. Kaum Hasawiyah, kaum-kaum yang lain baca sendiri definisinya di Akidah Islamiyah. Kitab Akidah Islamiyah itu sudah banyak terjemahnya. Wa nawihim lan sepadane Hasawiyah. Jadi ini tujuan ulama ahli sunnah menghadirkan contoh seperti suara hati itu tidak ada maksud lain kecuali hanya untuk mengkanter pendapatnya Mu'tazilah. Bukan untuk mencontohkan secara hakiki, bukan, tapi hanya untuk mengkanter. Wa aswatun farkun wa innama maqsadul ulama'i lho mau menjelong ya angin pestine utawi sejone ulama bidzikril kalami kelawan nutur kalam an-nafsiyyi kang bangsa ati fisyahidi iku annaqdu nentang alal mu'tazilati fi hasrihim ing dalem oleh ngringkes mu'tazilah al kalama ing kalam fil hurufi ing dalem huruf wal aswati. Faqila menuli den ucapaken lahum maring mu'tazilah yantaqidu gugur apa hasrukum oleh ngringkes sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono kalamullah bikalamina kelawan kalam kita an-nafsi kang bangsa ati. Fa innahu krana sak temene kalamun nafsi iku kalamun kalam hakikatun kang hakiki walaisa lan ora ana apa kalam iku biharfin wala sautin. Wa idza sahha lan ing dalem nalikane sah nalikane bener apa zalika mengkono-mengkono kalamunan nafsi innahu kalamun hakikatun fa kalamu maulana utawi dawe Allah aidan iku kalamun kalam laisa kang ora ana apa kalam iku biharfin huruf wala sautin lan suara. Kalau kamu menganggap bahwa kalam itu adalah hanya berupa huruf dan suara, apakah kamu tidak mengakui bahwa kalamun nafsi itu tanpa huruf, tanpa suara? Kalau kamu akui bahwa suara hati itu tanpa huruf, tanpa suara, maka kalamullah pun juga tanpa huruf, tanpa suara. Dulu kan pernah saya cerita ketika Imam Ghazali berdebat dengan tokoh Mu'tazilah tentang bahwa al-af'al al-ikhtiyari manusia itu diciptakan manusia sendiri, bukan diciptakan Allah. Itu Imam Ghazali sampai tidak menemukan hujjah qauliyah. Akhirnya dengan hujjah fi'liyah, mengawinkan anak perempuannya dengan tokoh itu. Kalau ini dianggap diberi hujjah, contoh yang terjadi pada diri mereka sendiri. Jadi kalau kamu berpendapat bahwa kalamun nafsi itu suara hati tanpa huruf, tanpa suara, Allah juga begitu. Berarti ada kalam yang tidak terdiri dari huruf, juga tidak terdiri dari suara. Ngono giring konco debat itu ngono, enak. Apakah kamu setuju kalau suara hati tanpa huruf? Ya berarti kamu mengingkari argumentasimu sendiri bahwa kalam harus berupa huruf dan suara.
Fa kalamu maulana aidon iku kalamun laisa. Kita ini sekarang ini hanya tinggal mengapa? Hanya tinggal mengingat-ingat, menghafal argumen-argumen yang pernah disampaikan tokoh-tokoh akidah ahli sunnah wal jamaah. Andai kata perdebatan ulama-ulama itu tidak terekam dalam kitab-kitab, sampai hari ini kita didebat orang itu mesti bingung. Wong kita potongannya bukan orang yang cerdas, didebat bingung. Kayak wong-wong debat tahlil dalilin di bingung golek dalil. Apa tibaan dalilin di bingung golek dalil. Nah, untungnya kita ini kok apa? Membaca rekaman perdebatan ulama-ulama yang dulu pernah terjadi. Jadi andai kata sekarang orang ada yang mempermasalahkan yang begini lagi, itu bukan perkara yang baru, sudah sejak dulu wis final. Oleh enek wong anyar-anyaran takon, tahlil dalilin di wis dhek keri jane. Wis lawas iku gak up to date. Ora update. Ora update status. Makanya dalam kitab Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menceritakan bahwa Abu Bakar Al-Fawraq itu mengatakan, hiduplah di zaman sekarang bersama orang-orang sezaman denganmu, tapi jangan kamu ikuti. Ikutlah orang-orang yang telah meninggal dunia. Siapa ya? Kita harus ikut Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abi Hanifah, Imam Malik bin Anas dan seterusnya. Coba wong nyar-nyaran niku, rusak. Wah, sudah ya. Karena Mu'tazilah, Hasawiyah, terus Syiah dan seterusnya tidak sampai pada zaman itu terus berhenti. Sampai hari ini masih tetap ada pemikiran-pemikiran itu yang dianggap pemikiran pembaruan pemikiran. Tidak baru, ini sudah sejak lama sudah ada pemikiran itu yang sudah disesatkan oleh para ulama kita. Ini utamanya yang sudah kuliah-kuliah itu, senengane maca sing aneh-aneh, ya gak masalah sak janjane. Bacalah, tapi jangan kamu fanatik. Baca apapun buku, baca. Kitab apapun baca, tapi jangan fanatik. Sebab kalau nanti kamu fanatik dan fanatikmu buta, itu akan membahayakan. Apalagi kalau kamu tidak ngerti konteksnya. Syukur angger comot sana, comot sini dinukil dalam bentuk tulisan dan diskusi-diskusi. Wah, mahasiswa iki ketok ini cerdas ya. Duduk ketok cerdas, Pak, tambah ketok goblokmu. Wong barang wis lawas mbok anggap anyar. Sudah. Ini adalah garis bawahnya di situ. Jadi contoh ini hanya untuk mengkanter pendapatnya Mu'tazilah, bukan untuk mencontohkan dalam makna yang sebenarnya. Wa amal hakikatu anapun utawi sejatine yang terjadi sebenarnya adalah iku famubayyinatun beda utawa mbedani lil hakikati maring hakikat kullal mubayyanati kelawan sekabehane perbedaan, beda sebeda-bedanya, tidak sama sekali. Fa'rif mongko becik weruh sira hadza ing iki pembahasan. Faqad zalat lan teman-teman kepleset apa akdamun pira-pira delamaan. Lam tu ayat kang ora den kokohaken apa akdam binurin kelawan cahaya minal malikil alami kelawan saking zat Allah zat kang nguasani alam. Dalam pembahasan ini banyak sekali orang-orang yang tergelincir dalam kesesatan. Siapa itu orang-orang yang hatinya tidak mendapat percikan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hunalan ing dalem kene-kene panggonan kalam intaha wis tutuk fil aqidati ing dalem akidah. Apa ma perkara unda kang den wilang-wilang apa ma
min sifatil ma'ani saking piro-piro sifat ma'ani. Sampai pada pembahasan kalam ini habislah pembahasan tentang sifat ma'ani. Wa hasiluha utawi kesimpulane sifatil ma'ani iku annaha satemene sifatil ma'ani iku tangkosimu kabagi apa sifatul ma'ani ila arba'ati aksamin maring papat piro-piro bagian. Kismun rupane sak bagian iku kismun rupane sak bagian kismin ngono ya, rupane sak bagian la yata'alaku kang ora gumantung bisain kelawan suwiji-wiji. Ora gumantung apa kismun bisain kelawan suwiji-wiji. Wa huwa utawi kismun iku al-hayatu sifat hayat. Wa kismun lan sabagian ya ta'alaku gumantung apa kismun bil mumkinati kelawan pira-pira perkara kang mungkin faqat bloko. Kesimpulannya sifat ma'ani itu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, la yata'alaku bisyai'in. Ada sifat ma'ani yang tidak memiliki hubungan sama sekali baik dengan wajibat, mumkinat, atau mustahilat. Wajibat, mustahilat, dan jaizat. Ada juga bagian yang kedua yang hanya memiliki hubungan dengan mumkinat saja. Wahwa utawi kismun ya ta'alaku bil mumkinat iku isnani onok luru rupane al kudratu sifat kudrat wal iradatu lan sifat iradat. Wa kismun lan sabagian ya ta'alaku gumantung opo kismun bijami il maujudati kelawan sekabehane barang kang wujud. Wa huwa utawi kismun iku isnani ana loro rubane as-sama'u sifat sama wal basaru lan basar. Bagian yang ketiga adalah bagian yang hanya memiliki hubungan dengan maujudat. Ada 2 sifat yaitu sama dan basar. Wa kismun lan sabagian ya ta'alaku kang gumantung apa kismun bijami'i aksamil hukmi kelawan sekabiane bagiane hukum al aqliyi kang bangsa akal. Bagian yang keempat adalah bagian yang memiliki hubungan dengan seluruh bagian hukum akal. Wa huwa utawi kismun iku al aqli iku al ilmu wal kalamu lan kalam. Wa a'ammu sifati utawi luweh umum-umume pira-pira sifat al muta'alliqati kang berhubungan fi ta'alluqi ing dalem ta'alluq iku al ilmu wal kalamu lan kalam. Dari 7 sifat ma'ani itu yang paling umum dari sisi hubungannya adalah ilmu dan kalam. Wa baina muta'alliqil qudrati lan iku tetep ing dalem antarane hubungane sifat kudrah wal iradati lan iradah. Wa baina muta'alliqis sam'i wal basar ing dalem antarane hubungane sama lan basar. Umumun utawi umum wa khususun lan khusus. Antara hubungan kudrat iradat dan hubungan sama basar memiliki sisi umum dan sisi khusus. Min wajhin saking siji arah. Fatazidu nuli ngluwi apa al kudratu kudrat wal iradatu lan iradat bitaya ta'alaku bita'alluqihima kelawan ta'alluqe kudrat iradat bil ma'dumi kelawan barang kang ora ana al mumkini kang mungkin.
Al-mumkini dilihat dari sisi hubungan terkait dengan sesuatu yang mumkinat tetapi yang tidak ada, itu kudrat iradat lebih umum daripada sama basor. Karena sama basor itu memiliki hubungan dengan maujudat, tidak dengan makdumat. Wa yazidulan ngungkuli apa asamu sifat sama wal basar bita'alluqihima kelawan hubungane sama basar bil maujudi kelawan barang kang ono al wajibi kang wajib kadati maulana koyok dati Allah jalla wa azza wa sifatihi lan sifati Allah. Di sisi yang lain sama basar lebih umum hubungannya tinimbang kudrat iradat kalau dihubungkan dengan barang yang wujud, yang wajib wujudnya seperti zat Allah, sifat Allah. Wa yastariku lan sekuton apa al-kismani bagian loro fi ta'alluqihima ing dalem hubungane kismani bil maujudi kelawan barang kang ono al mumkini kang mungkin. Wa inna maqtusira ing pestine den ringkes fil aqidati ing dalem akidah ala hadhihi sab'i ing atase iki sifat pitu. Dalam pembahasan ini dicukupkan oleh musonef hanya membatasi 7 sifat. Nah, jadi kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam 7. Walam yu'addalan ora den wilang-wilang ma'aha sartane ma'ani apa asifatu sifat asaminatu kang kaping 8. Wahya utawi saminah iku idrakuhu nemune Allah atau uma ing rasa warawai halan ing pira-pira ambu wa nahwihi malan sepadane tu'um warrawaih minal kaifiyati nyata kang apa saking pira-pira cara allati tastadai kang amrih narik apa kaifiyat fi hakina ing dalem hak kita bihasbil adati kelawan milang-milang kebiasaan ittisalatin tetemu atau sambung. Musonef tidak menghitung idraknya Allah seperti kalau kita menemukan bau itu dengan hidung, menemukan rasa manis, pahit, kecut dan seterusnya dengan lidah, menemukan dingin dan seterusnya dengan kulit. Apakah Allah memiliki sifat itu? Dan andai kata memiliki, apakah harus seperti yang biasa kita temukan dalam kehidupan, yakni harus diawa. Kalau panas ditemplekno, kalau dingin ya ditemplekno, apa begitu? Ini musonef tidak membahas panjang lebar. Kenapa li ajlil khilafi krono ono perbedaan pendapat fi hadhihi sifati ing dalem iki-ikilah sifat. Hal hiya ono ta utawi sifat fi haqihi ta'ala ing dalem hae Allah ta'ala iku tarji'u bali apa sifat ilal ilmi maring ilmu hiya ana ta utawi sifat iku zaidatun kang ngliyani alal ilmi ing atase ilmu wa yakunu lan ana apa idrakuhu nemune Allah litil kal umuri maring mengkono perkara iku bi idrakin kelawan panemu zaidin kang liyani alal ilmi ing atase ilmu min ghairi ittisalin kelawan tanpa tetemu biha kelawan tu'um warawaih minalladzati wala tutakaya fulan ora kena den sifati apa adatul aliyah dat kang luhur
Bima kelawan sifat jarat kang lumaku apa al adatu adat. Apa antu takayyafu yen den sifati bihi kelawan mah. Apa dawatuna pira-pira dat kita inda ahadal idraki indalem nalikane iki nemu. Minaladati saking pira-pira enak. Wal alamilan sakit. Wa nahwihi malan sepadane ladat wal alam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kamu sifati dengan sesuatu yang biasa terjadi dengan dirimu. Seperti misalnya merasakan sakit, merasakan nikmat, dan lain sebagainya. Yang jelas yang harus kita pegang itu Allah laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa nahwihi ma wa yata'allaqu lan gumantung apa hadzal idraku iki panemu ala hadzal qauli ing atase iki ucapan fi haqqihi ta'ala ing dalem hae Allah taala bikul limaujudin kelawan barang kang ono contone kasamihi kaya utawa kasamihi halih madani sifat samae Allah Jalla wa azza wa basarihi lan sifat basare Allah. Ngono, ini pertanyaan, apakah kalau mendengar ya juga harus dicedekno, gak ado-ado, lek ndelok ya gak terlalu cedek, gak koyo terlalu ado koyo kemarin. Itu sebuah pertanyaan. Waladzi utawi pendapat ikhtaro kang milih ing alladzi sapa ba'dul muhaqqiqin sebagian ulama ahli tahqiq innaha hadzal idraka sak temene iki panemu iku al-waqfu kandek. Kandek itu mauquf, tidak ada pembahasan. Kenapa tidak dibahas li adami wurudi sam'i? Krana ora onone tumekane ngrungu dalil. Karena memang dalil nasnya tidak ada. Sifat apa itu namanya? Idrak itu. Bihi kelawan idrak. Fali ajlima lan krono monuli krono arai perkara. Waqa'a kang tumiba fihi ing dalem ma min hadal khilafi saking iki perbedaan pendapat. Tarakna tinggal ingsun addahu ing milang-milang idrak fi sifatil ma'ani ing dalem pira-pira sifat ma'ani. Waktasorna lan nyukupno ingsun meringkes ingsun iku mencukupkan alal mujma' alaihi ing atase perkara kang den sepakati. Wa billahi lan iku kelawan Allah atau fiku utawi petunjuk utawi pertolongan. Jadi ini alasan kenapa tidak dibahas oleh musonef, karena memang tidak ada dalil nas yang menyebutkan bahwa ada sifat Allah yang disebut dengan idrak. Tapi ada pendapat-pendapat lain yang itu di luar garis kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi
ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.